ayat di atas menyebut sesuatu jelas kalimat alladzina kafaru. Ini wa qala alladzina kafaru, orang kafir, alladzina kafaru. Kata kafir, ini kata kafir dari segi bahasa itu berarti yang menutup, itu kata kafir dari segi bahasa berarti yang menutup. Nah, ini digunakan oleh Al-Quran dalam berbagai makna. Ini kata kafir ini dalam Al-Quran digunakan dalam berbagai makna, antara lain ya dalam arti menutup kebenaran, itu kafir ya. Dalam arti menutup kebenaran atau enggan mengakuinya, itu kafir. Seperti enggan mengakui keesaan Allah dan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu kafir. Nah, iya juga, yaitu kata kafir itu juga digunakan dalam arti kikir, gucir, medit. Karena yang kikir seringkali menolak memberi bantuan dengan alasan apa? Dengan alasan saya tidak punya, aku ora duwe, padahal duwe. Sambil menutup-nutupi dan enggan memperlihatkan rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya. Nih sifat orang kikir, padahalnya benda hartanya banyak tapi ditutupi, padahal semua itu adalah karunia Allah, rezeki dari Allah SWT, menutupi. Takut kalau orang tahu bahwa dia banyak harta, orang pada minta misalnya, itu sudah ada pemikiran seperti itu. Nah, penggunaan kalimat itu pada ayat ini, faqala alladzina kafaru, padahal dapat saja ia digantikan oleh kata mereka, bertujuan menggambarkan bahwa sikap dan jawaban mereka itu disebabkan oleh kekufuran dalam kedua pengertian di atas ya. Tadi pengertian yang pertama itu adalah enggan mengakuinya, menutup kebenaran. Arti kedua kikir. Nah, para pendurhaka yang kikir, yang bakhil, tidak menyadari apa? Tidak menyadari bahwa kebutuhan manusia demikian banyak dan beraneka ragam, itu kebutuhan manusia, dan tidak dapat dipenuhi kecuali melalui kerjasama semua pihak. Yang kaya hendaknya membantu meringankan beban yang miskin, sedangkan yang miskin dan memiliki tenaga serta waktu yang cukup hendaknya membantu yang kaya dari tenaga yang dibutuhkannya. Demikian seterusnya, semua saling bantu membantu demi suksesnya tugas kekhalifahan manusia membangun kehidupan dunia ini. Saling bahu membahu. Sementara ulama berpendapat bahwa ayat ini, ayat 47, turun berkenaan dengan masa sulit yang dihadapi masyarakat Mekah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada semua pihak, termasuk kaum musyrikin, agar membantu fakir miskin.
namun mereka enggan. Boleh jadi juga sementara fakir miskin yang memeluk Islam dan yang sebelum itu dibantu oleh orang-orang kafir. Dari sebelum mereka masuk dalam agama Islam, sebelum jadi dibantu oleh kaum musyrikin. Dan yang sebelum itu dibantu oleh orang-orang kafir. Tidak lagi diberi bantuan yang selama ini mereka peroleh. Saya sudah masuk Islam, yang selama ini mereka mendapat bantuan di stop karena keislaman mereka. Nah, ketika itulah kaum musyrikin mengucapkan kalimat bodoh itu. Ya, kalimat bodoh kaum musyrik itu adalah anut imuman law yasha Allah at'amahu in antum illa fi dhalalim mubin. Ini ucapan bodohnya mereka itu adalah, apakah kami memberi pangan kepada siapa yang jika Allah kehendaki pastilah dia telah memberinya pangan. Kamu tidak lain kecuali dalam kesesatan yang nyata. Mana nuduh sesat terhadap yang menganjurkan. Masalah muslimin rahimakumullah, itulah kandungan di dalam ayat 47 sebagai penutup kelompok ayat-ayat kelompok yang ketiga yang dimulai dari ayat berapa sampai ke ayat 47. Masalah muslimin rahimakumullah, kita memasuk pada kelompok keempat yang dimulai dari ayat 48 hingga ayat ke 65. Kita mulai pada ayat 48 dan sampai ayat 57. Ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Dan mereka berkata, kapan janji ini jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mata hadal wa'du in kuntum shadiqin. Itu orang-orang kafir berkata demikian. Mereka tidak menunggu melainkan satu terikan saja yang akan dibinasakan mereka, yang akan membinasakan mereka. Ketika mereka dalam keadaan bertengkar, maka mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarga mereka. Ini 3 ayat. Ayat-ayat di atasnya ayat tadi dapat dinilai sebagai kelanjutan dari uraian ayat-ayat kelompok yang lalu, ayat kelompok ketiga, karena kandungannya masih merupakan uraian tentang keburukan kaum musyrikin. Dapat juga ayat-ayat ini dapat kita jadikan sebagai awal kelompok baru yang berbicara tentang sanksi yang akan dihadapi oleh kaum musyrikin setelah kematian mereka.